Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini adalah coaching klinik skripsi hari ketiga ya, sesi ketiga. Pesertanya semakin sedikit kalau di Zoom, nggak apa-apa. Semoga tetap semangat ya. Jadi izin menyampaikan bahwa coaching klinik ini direkam untuk kebutuhan kita akan unggah di YouTube sehingga yang nggak bisa join secara online di Zoom nanti bisa nonton di YouTube gitu kakak-kakak semua. Nah, hari ketiga ini kita punya pemateri yang, nah mungkin nggak dosen ya, kalau kemarin dosen semua bosen kan. Jadi kita punya kakak-kakak alumni ya, udah lulus ya, sudah melewati masa kritisnya waktu mengerjakan skripsi gitu kan. Sekarang udah fokus dengan masa depannya masing-masing. Kita punya 3 orang alumni, Kak Zaki ya, atau Kak Arif panggilannya? Yang pertama Kak Zaki. Devi. Arif. Ya, boleh. Oh, sorry, Arif. Kak Arif, ya, beliau bimbingannya Mamski ya, Kak, ya, kalau nggak salah. Iya, bimbingan Mamski. Oke, bimbingan Mamski. Nanti ya, share ya, Kak, ya, cerita-ceritanya sama Mamski, prosesnya seperti apa. Kemudian kita, oh, ini cowok semua. Astaga, aku kira Kak Dharma itu perempuan. Bu Kartika nggak bilang. Saya cowok, Bu. Namanya kayak Bener, cewek ya, aku, Bu ya? iya, Hayu Dharma. Kayak cowok, Bu. Oke, ya, aku bertanya, aku bingung ini cewek apa CWK gitu kan? Oke, kita ada Kak Dharma, bimbingannya Bu Kartika, kita ada Kak Virgi, bimbingannya Pak Andreas ya. Kak Dharma dan Kak Virgi kayaknya skema non reguler. Kita mau dengar proses kakak-kakak ini dalam mengerjakan skripsinya karena hari gini mungkin lagi pada males nih adik-adik tingkatmu nih. Males apa? Males untuk segera lulus. Nah, hari ini kalau bisa kakak-kakak berikan motivasi dan inspirasi ya. Kira-kira prosesnya kemarin seperti apa gitu ya, berdarah-darahnya seperti apa, malah aduh Bu, skripsi mah gampang, tinggal pejamkan mata tiba-tiba jadi ya kan, siapa tahu kayak gitu. Nah, kita akan dengar sharing cerita dari kakak-kakak alumni ini dan akan dipandu oleh Kak Caca ya, Kak Caca yang di pojokan itu, Putri Alia ya. Untung moderatornya perempuan, hostnya perempuan. Coba hostnya juga lagi-lagi, aduh bosen banget. Iya. Oke, Kak Caca, cus yuk langsung aja. Kita sampai jam 11 aja ya. Kita ngobrol-ngobrolin. Kita Kak Caca silahkan lanjut. Baik, siap. Mohon izin Ibu Monik. Ya, sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Seperti yang tadi Bu Monik sudah bilang ya, kalau hari ini adalah hari ketiga ya Bu ya untuk coaching klinik skripsi 2024 dari Prodi Ilkom. Nah, sekarang mungkin udah ada Kak Arif, Kak Dharma, dan Kak Virgi ya, betul? Halo, benar. Betul. Oke. Nah, betul, Kak. Oke, salam kenal Kak Zaki, Kak Arif, Kak Dharma, sama Kak Virgi. Ya, Kebetulan selamat pagi, Kak. kebetulan di sini saya juga udah mulai menyusun skripsi gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang di sini juga pengen tahu nih kakak-kakak gimana sih cara bikin skripsi yang non reguler gitu. Dan sekarang kan seperti yang kita tahu mulai banyak juga nih yang tertarik sama teman-teman itu pengen bikin skripsi dari film, dari karya, terus penulisan jurnal gitu. Nah, mungkin nanti kakak-kakak di sini bisa sharing ya untuk pengalaman bagaimana sih perjalanan skripsi non reguler ini gitu ya. Mungkin dari Kak Arif dulu nanti boleh perkenalan dan ceritakan kesibukan sekarang itu bagaimana. Silahkan. Mulai dari aku ya mulainya ya. Oke, kenalin nama aku Arif Zaki Fitra. Biasanya dipanggil Rivi sih. Jadi ilmu komunikasi di Amikom angkatan 2019. Nah, Oke. untuk kegiatan akhir-akhir ini paling aku storeman sekaligus kayak roster kopi itu di coffee shop di Pekanbaru. Jadi gitu deh kesibukan untuk hari-hari ini biasanya. Oh, oke, baik. Terus kesibukannya berarti sekarang udah kerja ya, Kak ya? Ini lagi di Udah, Pekanbaru berarti, Kak? iya ini lagi di coffee shopnya. Wah, jauh sekali ya. Oke, mungkin lanjut ke Kak Dharma. Boleh mungkin perkenalan dan ceritakan kesibukan sekarang bagaimana? Silahkan.
Halo Kak Ica, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi di sini. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Hayura Dharma. Saya dulu dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2019. Untuk kesibukan saat ini masih mengurus bisnis yang selama ini saya jalankan seperti itu. Oke. Usaha. Kalau Gitu. boleh tahu bisnisnya apa, Kak? Bisnisnya jasa dokumentasi Kak di wedding fotografi. Oh, oke. Seperti Oke, itu. itu menarik sih. Nanti kita Ya, bahas juga ya sedikit-sedikit ya. ya. Boleh Kak, boleh Kak. Oke, lanjut ke Kak Virgi, mungkin boleh perkenalan dan ceritakan kesibukannya sekarang, Kak. Oke, Silahkan. ternyata dua rekan saya ini ternyata lebih tua ya dari saya angkatannya. Saya angkatan baru aja gitu. Angkatan saya, perkenalan, nama saya Virgiawan Eka dari Prodi Ilkom tentunya, angkatan 20, dan baru saja Juli akhir itu baru saya sidang gitu. Jadi, dan skrip saya juga non reguler. Lalu kesibukan saya saat ini tuh eh, jadi produser musik dan biasanya jadi audio recordist kalau di film, kadang iklan gitu-gitu. Oke, baik, keren sekali. Oke, teman-teman, itu tadi ya, keren banget ya dari kakak-kakak ini. Ternyata dari Kak Arif, Kak Dharma, dan Kak Virgi ini semua skripsinya non reguler ya, Kak ya? Betul. Ya, betul sekali. Ya, oke. Itu Kak Arif, reguler. ya, mungkin dari Kak Arif nih, mungkin bisa diceritain nggak sih skema skripsi apa yang Kak Arif itu pakai, dan judulnya tentang apa, terus membahasnya tentang apa, dosen pembimbingnya siapa, dan kira-kira tuh berapa lama sih skripsianya? Karena kan udah angkatan 2019 ya. Iya. Nah, waktu itu tuh berapa lama sih pengerjaannya? Terus bagaimana sih Kakak bisa berpikiran untuk membuat skripsi tersebut gitu? Mungkin boleh diceritakan Kak Arif? Oke. Jadi kalau skemanya sendiri itu tuh aku ngambil yang reguler. Jadi yang normal mahasiswa lakukan skripsinya kayak buat judul, cari judul gitu kan. Terus kebetulan kemarin aku juga ngajuin untuk dosen pembimbing itu sama Mamski. Karena dapat rekom-rekom dari teman, kayaknya sama Mamski enak deh, sama Mamski friendly banget deh orangnya gitu. Ya udah aku coba ajuin dan diterima nih. Nah, waktu awalnya mulainya oh ya judulnya ya. Aku tuh ngangkat judulnya itu mengenai objektivitas suatu berita di detik.com. Jadi itu tuh kita tuh menguji apakah si detik.com ini memberitakan beritanya secara relevan atau berpihak ke suatu tokoh gitu deh intinya. Itu aku mulainya kemarin 1 Juni 2023, terus kelarnya sebulan doang, alhamdulillah, sampai 3 Juli. 3 Juli udah SEMHAS. Itu kejar-kejaran banget sih sama Mamski kan, kayak sehari mau 3-4 kali bimbingan, revisian gitu. Lumayan bikin stres juga kan, lumayan berdarah juga. Tapi alhamdulillah kan kayak hasilnya sesuai deh kayak dengan ekspektasi kan. Ketimbang harus menambah 1 semester lagi, ya mending sakit-sakitan 1 bulan nggak apa-apa lah. Kemarin mikirnya gitu. Oh gitu. Berarti memang dari awal itu Kak Arif ini sudah punya target gitu ya Kak? Atau gimana? Punya target sekaligus aku tuh dipepet waktu sebenarnya. Oh, Harus oke. Agustus udah yudisium. Jadi mau nggak mau cuma punya waktu sebulanan untuk ngejar skripsian dari awal kan. Jadi gitu lebih Oh, kurang. oke. Terus kalau boleh tahu kenapa sih Kak Kak Arif ini harus mengambil tema tersebut gitu? Ada Um, alasan tertentu nggak? ada alasan. Jadi kalau gini, kalau secara penelitiannya itu tuh gak termasuk penelitian yang gampang untuk diteliti. Walaupun aku nggak paham secara keseluruhan materinya, tapi kata Mamski kalau judul ini, tema ini cocok untuk yang kebut-kebutan gitu loh. Jadi kamu nggak ribet dalam mencari ininya, hasil penelitiannya. Makanya aku pilih itu ya nggak apa-apa lah.
walaupun nggak paham kan bisa dipelajari sendiri kan. Oke, berarti sebelum itu Kak Arif itu ada keinginan untuk ngambil tema lain atau skema lain gitu nggak Kak? Ada. Atau emang? Oke. Awalnya udah ngajuin judul sama Mamski. Jadi Mamski bilang judul kamu bagus tapi ntar kamu ribet sendiri nih kalau mau kejar-kejaran waktu, kata dia. Ini Mamski punya tema nih, coba kamu cari tentang ini, ntar kamu cari judulnya gitu. Karena rekomendasi Mamski kayak gitu, ya udah deh, boleh deh Mamski, bisa nggak bisa coba dulu gitu. Oke. Berarti nggak mesti tahu dulu, tapi yang penting waktu itu karena kakak kepepet juga kan ya. Jadi Benar, mau nggak mau ya benar harus berdarah-darah dulu selama 1 bulan gitu dan akhirnya bisa kekejar Kak di Agustus Kak. kejar. Jadi Oke. 20 hari udah kelar semua skripsinya, tinggal semhas. Oke. Mungkin boleh diceritain nggak sih Kak, selama proses penulisan skripsi selama 20 hari itu kan buat teman-teman mungkin ya, karena sekarang ini baru mau jalanin gitu kan, 20 hari emang bisa gitu. Mungkin bisa diceritain Kak, prosesnya tuh bagaimana sih? Kalau dibilang bisa kan terjadi ya Iya, kayaknya. betul Kak. Jadi bisa nggak bisa sih. Jadi kalau cara pertama itu paling penting kita waktu kita sendiri sih. Jadi kalau aku tuh biasanya bangun pagi jam 7, sarapan, habis itu aku kerjain skripsi sampai siang, siang sampai sore aku istirahat, malam aku gas lagi sampai tengah malam, istirahat, terus bangun pagi, ngulang lagi gitu terus selama 3 minggu. Selama 3 minggu, berarti menerapkan apa ya, jadwal gitu ya Kak ya? Ya, paling tidak Jadwal tuh setiap hari. paling tidak tuh setiap hari itu ada progres minimal satu sub bab misalnya gitu loh. Kalau Jadi dari yang nggak benar-benar diam aja gitu ya? ya kebanyakan kawan-kawan mahasiswa sekarang kan kebanyakan santainya kan, kayak kapan baru kepikiran skripsian baru garap gitu loh. Oh, oke. Nah, seru banget. Ini aku jadi penasaran juga nih sama eh, untuk kakak-kakak yang lain gitu ya, Kak Dharma dan Kak Virgi juga nih. Mungkin Kak Dharma dan Kak Virgi bisa ceritain juga nggak sih untuk bagaimana sih dulu tuh skripsinya dari Kak Dharma dulu mungkin ya, dari Kak Dharma dulu. Terus judulnya apa biar kita tuh juga ada compare nih, ada pembeda nih antara Kak Arif, Kak Dharma dan Kak Virgi gitu ya. Nah, mungkin Kak Dharma dulu tuh ambil skema skripsi apa sih dan judulnya tentang apa? Kalau aku dulu sebenarnya awal sempat bingung ya, mau ambil non reguler apa yang reguler seperti itu. Karena ada banyak pilihan kan di Ambikom tuh. Skema-skema yang ditawarkan tuh kayak apa gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata kalau lebih mantap ke yang non reguler gitu. Nah, Oke. alhamdulillah saya ambil skripsi yang non reguler dengan judul Peran Owner Cakrawala Fotografi dalam mengelola usaha di bidang jasa dokumentasi. Nah, itu sebenarnya usaha itu tuh milik saya sendiri, Kak. Gitu. Jadi, saya ambil skripsi ini di jalur skema entrepreneur. Nah, Oke. begitu. Jadi, ya uh, setelah sekian lama saya memikirkan mau ambil non reguler atau yang reguler, nah akhirnya saya ambil jalur yang skema entrepreneur seperti itu. Oke, baik. Terus dulu tuh dosen pembimbingnya siapa, Kak? Dan kira-kira berapa lama sih pengerjaan skripsi non reguler ini? Kalau aku dulu sama Bu Kartika, itu saya mengajukan diri sih memang Bu Kartika, karena dulu kan Bu Kartika kan kebetulan dosen fotografi juga di kelas saya. Iya. Nah itu kayaknya ada hubungan juga gitu, maksudnya ada korelasinya sama skripsi yang saya kerjakan di sini kan berhubungan sama fotografi juga tuh di sini. Nah, akhirnya saya sama Bu Kartika untuk pengerjaannya sendiri itu dari saya ACC judul itu tanggal 30 bulan Mei 2023. Terus ACC sidangnya tanggal 9 Juni 2023. Mei Juni ya sebulan kurang lah. Nggak sampai sebulan. Wah, keren sekali ya. Terus prosesnya gimana tuh, Kak, untuk pengerjaannya?
Ini aku lihat dari Kak Arif, Kak Dharma itu juga cepet-cepet ya termasuknya ya. Itu prosesnya gimana tuh Kak Dharma? Kalau prosesnya sendiri sebenarnya dari awal, nah itu kan yang saya belum tahu awalnya, skema entrepreneur ini kan usaha atau bisnis yang mau diajukan tuh udah harus jadi Betul. CV dulu nih. Jadi kita harus bikin CV dulu, baru nanti bisa diajuin ke prodi buat dijadikan skripsi. Nah pada saat itu saya belum buat CV-nya, jadi ya mau nggak mau harus bikin dulu. Nah selama proses bikin CV itu, saya sudah mulai nyicil mulai dari awal bab 1. Nah, itu sudah mulai saya kerjakan. Jadi kan, nah enaknya kalau ini kan berkaitan dengan usaha yang saya jalankan sendiri ya, kayak. Nah, itu saya langsung bisa mengetahui apa saja yang perlu dicantumkan di dalam tulisan saya, tulisan skripsi saya. Jadi beda sama teman-teman yang ngambil reguler mungkin ya, mungkin mereka harus Betul. wawancara, cari narasumber. Nah, itu kenapa saya bisa terhitung cepat karena ya narasumbernya ya diri saya sendiri. Oke. Objek penelitiannya diri sendiri gitu ya, Kak? Iya, usaha yang saya Oke. jalankan sendiri kan kebetulan yang manajemen kan juga aku juga. Jadi semuanya ya aku sudah mengetahui semuanya, tinggal saya ceritakan aja ke dalam skripsi. Mungkin seperti itu yang bikin mendorong lebih cepat itu seperti itu sebenarnya Kak. Oke, baik. Dengan proses yang lumayan singkat itu ya, Kak, bisa dibilang ya, pekerjaan Iya, skripsinya itu betul, betul. pastilah ada up and down-nya gitu kan. Nah, Ya, itu gimana? Gimana cara Kakak mengolah up and down-nya dan apa sih yang membuat Kakak down saat mengerjakan skripsi gitu? sebenarnya kalau waktu aku mengerjakan skripsi itu lebih ke ini ya, Kak ya. Lebih ke mood aja ya kalau misal saya pribadi ya. Nah, soalnya ada di saat-saat tertentu kayak mood tuh kayak nggak pengen buat ngerjain gitu loh. Tapi ya mau nggak mau kita harus jaga. Jaganya gimana caranya? Nah, kalau aku dulu sukanya gini nggak, cari tempat-tempat yang bisa bikin aku rileks, bisa bikin aku fokus, bisa bikin tenang. Nah, itu mood aku mulai muncul kembali, pasti muncul kembali. Kalau dulu aku seringnya ngajak teman-teman yang baru ngerjain juga, ngerjain bareng gitu, Kak. Nah, itu kalau buat teman-teman di sini yang mulai mengerjakan mungkin itu penting ya. Maksudnya kalau diperlukan carilah tempat yang di mana kalian merasa tenang, merasa fokus sehingga mood kalian buat ngerjain skripsi itu terjaga. Kalau dari saya seperti Oke. itu, Kak. Berarti memang itu mood kayaknya salah satu masalah utama nggak sih, Kak, untuk Iya. ngerjain ini ya, Kalau di ngerjain saya seperti skripsi itu. gitu kan. Ya, Iya, betul betul sekali. Nah, kadang makanya dari itu harus betul. harus dijaga benar-benar tuh, Kak. Kalau misal kita mau nulis nih, pikiran kita kemana-mana kan juga nggak konsen juga atau nggak bisa fokus gitu loh. Iya, betul. Kalau saya lebih ke kayak gitu sebenarnya. Oke. Menarik sekali nih. Ini udah Kak Arif tadi sekitar 1 bulan kurang ya. Terus Kak Dharma juga. Nah, sekarang mungkin kita beralih nih ke Kak Virgi mungkin ya. Kak Virgi nih, aku juga Oke. mau tanya nih, kira-kira Kak Virgi waktu itu berapa lama sih pengerjaan Eh, skripsinya? Terus judulnya apa nih? hmm, dari judul dulu deh. Judulku itu, Mas, maaf, mic-nya boleh agak gitu ya. oh, kurang kencang kah? Iya. Oke. Jadi eh, judulku itu adalah ciptaan jingle iklan satukan dedikasi dalam membangun cita organisasi Forum Developer Kota Yogyakarta. Jadi mitra saya itu adalah jadi apa ya? Saya tuh pakai skema skripsi artis konten kreator. Nah, di konten kreator itu ada beberapa macam jenis konten kreator, ada visual visual audio konten kreator, ada audio konten kreator dan ada visual konten kreator. Nah, saya tuh ambil yang audio konten kreator karena background saya itu sebenarnya apa ya, lebih ke musik kan. Nah, eh, aku tuh bikin skripsi ini tuh selama kurang lebih secara keseluruhan itu dari Mei akhir itu udah harus jadi karyanya. Baru di Juni itu aku mulai nulis skripsi. Juni itu tanggal berapa ya? Tanggal 19. Jadi tanggal 19 tanggal 19
tanggal 1 sampai tanggal 19-an. Nah, itu udah mulai revisi-revisi sampai pada akhirnya di ACC itu tanggal 2 Juli. Jadi udah apa istilahnya udah masuk ke periode pendaftaran pendadaran gitu ya. Jadi sangat mepet dan untungnya ya alhamdulillah berhasil. Seperti itu sih. Oke, terus kenapa boleh ceritain sedikit nggak sih Kak, kenapa akhirnya Kakak memilih judul tersebut dan tema tersebut gitu? Hmm, Kenapa saya ngambil judul ini? Karena jadi ini tuh sebuah organisasi dari Dinas Dindikpora gitu, Dinas Muda dan Olahraga. Nah, lalu mereka tuh sebenarnya punya problem. Problemnya adalah eh, mereka tuh kurang dikenal. Jadi apa ya? Kurang kurang exposure kan. Nah, gimana gimana saya bisa bikin forum pemuda pelopor kota Jogja ini bisa terangkat. Nah, disitulah saya berpikir bahwa jingle iklan kayak seru nih gitu kan. Jingle iklan dengan musik kan. Biasanya tuh banyak iklan tuh lebih mengarah ke visual atau audio visual atau iklan yang apa ya? Itu audio visual gitu kan. Nah, gimana caranya biar bikin iklan nih lebih variatif gitu kan, lebih different gitu. Nah, aku bikin jingle iklan, jadi di lirik-liriknya itu apa ya, memotivasi apa ya, intinya tuh liriknya adalah membuat suatu branding bahwa organisasi ini tuh penuh dengan semangat, penuh dengan apa ya, kreativitas, inovasi gitu-gitu. Jadi lebih ke apa ya, mengantarkan visi misi dari Forum Muda Pelopor ini menjadi sebuah lirik lagu yang catchy gitu sih. Seperti itu. Oke, baik. Berarti termasuk dengan penulisan liriknya juga, Kak? Ya, jadi penciptaan tuh termasuk penulisan lirik, apa bikin lagunya kayak gimana, terus genrenya, produksi musiknya kayak gimana, lalu apa namanya, distribusinya tuh lewat apa. Itu sih. Menarik sekali sih, Kak. Ini jujur aku sendiri baru tahu ya, ternyata konten kreator itu bukan hanya yang kayak di TikTok gitu ya, kayak kita tahu kan, Mm-mm. kakak tingkat kita banyak yang ambil. Ternyata untuk konten kreator di audio pun bisa ya, Kak. Mungkin Bisa. Kak Firky bisa menjelaskan nggak sih bagaimana proses dalam pembuatan karyanya ini sampai jadi skripsi? Hmm, jadi awalnya tuh saya mengenal apa ya? Saya mengenal dosen yang dia itu adalah ketua dari Pemuda Pelopor Kota Jogja. Nah, namanya tuh Mbak Nadia itu dari apa? Dosen TI kalau nggak salah itu. Nah, itu adalah beliau adalah selaku ketua dari Forum Muda Pelopor. Nah, di situ dia punya masalah tentang itu tadi. Gimana sih eh, organisasi ini masih belum apa ya istilahnya, masih belum dikenal sama masyarakat Jogja. Nah, disitulah saya mulai apa ya istilahnya menghubungi beliau gitu kan. Lalu kita brainstorming, awalnya brainstorming dulu gimana mau konsepnya bagaimana, liriknya mau bagaimana, genrenya juga harus bagaimana. Setelah dirundingkan, ketemulah bahwa liriknya itu harus mencerminkan visi misi. Karena Forum Buddha Pelopor ini masih apa ya, masih belum ada konten sama sekali. Jadi apa ya, untuk fungsi jari jingle itu lebih ke awareness gitu kan. Lalu pada produksinya itu saya apa ya, nyari talent yang bisa nyanyi gitu kan. Nah, itu di budgeting juga tuh, nyari talent yang bisa nyanyi.
lalu produksi, terus pasca produksinya adalah didistribusikan. Untuk saat ini karya yang aku buat ini distribusinya adalah di Instagram dari mitra. Sebenarnya itu cukup karena apa ya, kan ada tuh harus apa ya, orang mikir kalau skripsi karya yang content creator tuh harus Instagram yang followersnya Followersnya gede-gede, banyak gitu. banyak gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau kita klien naik ke objeknya itu mitra, sebenarnya di mitra aja udah cukup karena istilahnya itu untuk apa ya, jadi ya dari situlah sebenarnya skripsi itu berjalan. Kalau apa ya, karena ada masalahnya, ada problemnya kan, ada problemnya kita kasih Betul. solusi dengan skripsi ini gitu. Sebenarnya semakin mitranya itu semakin punya banyak problem dan harus berpotensi ya. Kalau nggak berpotensi mungkin skripsinya bisa aja, cuma kayak forum Buddha Developer ini lebih apa ya, banyak potensi karena dia tuh dinaungi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Saya rasa apa ya, punya banyak potensi lah untuk kedepannya. Dan ada value-nya gitu ya Kak ya. Ada value-nya, dan jingle iklan yang aku buat ini bisa dipakai secara jangka panjang. Jadi misal ada kegiatan dari forum Buddha Developer, mereka bisa pakai jingle aku tuh buat istilahnya buat apa namanya, misal ada promosi gambar nih, promosi kegiatan, nah disematkanlah jingle iklan tersebut gitu sih. Oke. Seperti itu. Sama pengerjaannya nih Kak, dari pembuatan karya hingga selesai skripsinya itu pasti ada up and down-nya ya. Dan ini mungkin kan beda nih dari kakak-kakak yang tadi, karena kan ini benar-benar pembuatan karya gitu kan. Yang dimana pasti kakak juga ada brainstorming untuk bikin liriknya bagaimana untuk mengepaskan visi dan misi, terus nada dan segala macam gitu. Mungkin boleh diceritain nggak sih Kak, waktu itu tuh up and down-nya apa dan bagaimana kakak cara mengatasi down tersebut? Sebenarnya up and down-nya adalah capek aja sih. Kalau capek fisik ya, cuma capek mental karena apa ya, aku nih sedang mengejar juga kan. Aku mental tuh udahlah aku buang aja deh, yang penting aku kerjain terus seminggu tuh aku kerjain tuh sampai bab 4, lalu minta dosen pembimbing koreksi, revisi gitu kan. Ya capek, cuma yang harus dilakukan ya seperti itu. Dan pada akhirnya juga kalau kita cepat ngerjain, dosen biasanya seneng, walaupun kita juga capek gitu kan. Seminggu full ngerjain, ya waktu itu mungkin tumbang kan, cuma tetap aja kerjain aja gitu, walaupun berdarah-darah gitu. Bener Gitu kan? sih. Mungkin dari ketiga cerita tadi itu aku menemukan kesamaan ya dari Kak Virgi, Kak Dharma, dan Kak Arif tadi itu sama-sama ngejar waktu untuk skripsinya gitu. Jadi sama-sama apa ya, mengelola emosinya untuk menyingkirkan sedikit egonya gitu ya, mengerjakan skripsi ini. Tapi pernah nggak sih nih Kak Virgi ya, kepikiran untuk, aduh kayaknya aku nyerah aja deh, kayaknya nggak usah skripsi aja nggak sih gitu kan. Saking capeknya, aduh seminggu bab 4 itu aja belum tentu gitu kan, teman-teman mungkin bisa gitu, orang lain bisa gitu. Nah itu pernah nggak sih Kak berpikiran seperti itu? Terus bagaimana cara Kakak itu menyelesaikan permasalahan itu? Eh, Bebanku hanyalah apa ya, UKT. Mending selesaiin sekarang daripada semester depan bayar UKT lagi. Seperti itu sih. Sesimpel itu berarti ya Kak? Simpel itu aja.
Nah, itu mungkin tadi Kak Dharma juga udah, Kak Virgi sudah menceritakan ya banyak banget ternyata up and down-nya, dan kita juga bisa tahu ya kalau ternyata dari konten kreator itu bukan hanya yang followersnya banyak ataupun yang sudah bisa menghasilkan, tapi dari konten kreator pembuatan audio pun bisa ya Kak ya. Bisa lebih ke kita cari mitra yang berpotensi dan punya masalah. Punya masalah, betul. Mungkin kita beralih dulu ya ke Kak Dharma ya. Ini Kak Dharma mungkin pernah nggak sih gitu loh selama pembuatan skripsinya, apalagi nih Kak Dharma, tadi kita throwback sebentar ya, Kak Dharma ini kan entrepreneur ya kan. Nah ini tuh di Ilkom juga setauku tuh jarang banget nih yang ada yang ngambil entrepreneur gitu. Nah mungkin dari Kak Dharma ini bisnis ini tuh baru dibangun setelah mau skripsi atau memang sudah ada cuma aktifin lagi aja lah untuk skripsi gitu. Mungkin boleh sedikit gak sih dikasih tahu gitu loh, Ya. gimana sih kenapa bisa entrepreneur padahal kan bisa dalam visual juga kan Kak, karena Kakak kan fotografer juga kan. Kayak gitu. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak. Nah, jadi kenapa kok saya pada saat itu kekeh banget untuk mengambil entrepreneur. Jadi sebenarnya usaha ini tuh sebenarnya udah berjalan sejak saya tuh lulus SMA, Mbak, begitu. Jadi saat itu 2019 akhir, setelah saya lulus SMA, saya mulai membangun nih, Mbak, mencoba-coba lah waktu itu, mencoba-coba merintis membuka jasa fotografi. Ini saya spesifikkan di bidang wedding fotografi seperti itu ya, Kak ya. Nah, selama saya lulus SMA itu hingga saya melakukan proses perkuliahan tuh alhamdulillah tuh masih berjalan, Kak. Jadi sebenarnya saya kuliah juga sambil menjalankan bisnis yang saya dirikan seperti itu, Kak. Nah, pada saat waktu skripsi, mungkin ya itu tadi ya, saya sempat ragu juga mau ngambil entrepreneur. Terus kakak jadi juga sempat tanya kenapa kok nggak milih karya visual aja gitu. Nah, yang bikin saya lebih condong ke entrepreneur ini adalah karena memang saya pelaku usaha ini. Jadi ya saya selaku sebagai owner di sini, sekaligus juga di sisi lain juga saya sebenarnya tuh pengen nggak, udah lama, udah dari awal kuliah tuh kan udah diceritain kalau Amkom tuh ada banyak Betul. sektornya gitu kan. Nah tuh saya tuh punya bayangan buat jadiin usaha saya ini buat diajuin ke skripsi. Nah cuman kendalanya tadi kan memang harus jadi CV dulu nih Kak. Nah mau nggak mau aku harus bikin CV dulu itu. Dan prosesnya juga Oke. nggak terlalu lama, itu 2 minggu atau 3 minggu udah jadi itu Kak, CV. Nah, itu dengan menjalankan dua itu ya, ibaratnya Kakak di sini juga sebagai owner kan, dan ngerjain skripsi juga gitu kan. Itu kan pasti pusing banget nih gitu loh. Biasanya Kakak ngapain sih untuk refreshing gitu loh, biar nggak terlalu burn out gitu ya bahasa anak sekarang ya kan. Ya. Kita kan pasti ngerjain dua sekaligus itu pasti burn out gitu loh, sampai akhirnya pekerjaan kita yang utama yang ngerjain skripsi itu akhirnya nggak dikerjain gitu Nah, loh. Dan mungkin Kakak benar. bisa kasih tahu nggak sih gimana cara Kakak refreshing dengan kegiatan Kakak yang lumayan padat itu? Kalau dari saya sendiri ya, ini menurut pengalaman saya aja. Sebenarnya saya tuh simpel, nggak yang ribet gitu loh Kak. Maksudnya, semisal kayak saya butuh refreshing, mood saya hilang tuh, saya malah seringnya kumpul sama teman-teman Kak. Nah, entah itu cuma sekedar ngopi atau cerita-cerita. Nah, itu saya sering melakukan hal itu. Jadi dengan tujuan apa? Mengembalikan kejernihan pemikiran tuh Kak, kejernihan pikiran lah seperti itu. Nah itu saya tuh biasanya keluar ngopi gitu Kak, sama kumpul sama teman-teman kampus, sama teman-teman yang seperjuangan kan ada juga Kak yang misal ngerjain bareng gitu kan. Mereka juga pada stres mungkin kan, pengen hal-hal yang bisa bikin mood mereka kembali lagi. Nah itu biasanya ngumpul aja sih Kak, ngumpul cerita-cerita, cuman sekedar kayak gitu doang Kak, kopi, cuman kayak gitu. Jadi nggak yang harus ngapain itu, enggak sih Kak. Nggak Soalnya, ada soalnya dari self reward gitu Kak? ya, soalnya dari awal ngerjain tuh ya emang wah udahlah bawa enjoy aja, yang penting ini berjalan terus gitu. Jadi jangan sampai pikiran kita tuh sampai stres, sampai yang terbebani itu justru malah Betul, menurut betul. saya itu malah menghambat pemikiran waktu kita menulis skripsinya gitu. Ngerjain Jadi skripsi. nggak bisa eh, berpikir secara matang dan jernih seperti itu kalau menurut saya Kak. Berarti dimulai dari mindset ya Mas ya. Dari awal gitu kita harus Betul. menanamkan mindset Iya, benar. kalau kita tuh fokus skripsi, enjoy gitu ya. Enjoy. Nah, kalau kalau aku cuma kayak gitu.
Dan juga dulu itu saya juga sempat berpikiran, kenapa kok skripsi ini harus saya selesaikan secepat mungkin. Nah, karena kalau semisal ini saya undur-undur terus, pengerjaannya saya nantilah. Nah itu pasti akan keteteran sama kerjaan yang saya kelola seperti itu. Jadi mau nggak mau ini harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau ini sudah selesai beres, aku juga bisa fokus ke usaha yang aku kelola seperti itu, Kak. Oke, menarik sekali. Itu ya teman-teman salah satu yang bisa dibilang ini tips nggak sih Mas untuk kita mau ngerjain skripsi itu emang harus menanamkan mindset dulu kalau misalnya kita ngerjain itu harus enjoy yang pertama ya. Kita tahu nih bidangnya kayak Mas Dharma ini kan tahu bidang entrepreneur dan kebetulan juga sebagai owner kan di sini. Ya, betul, Kak. Jadi kita sudah mengetahui nih apa sih yang akan kita ulik di skripsi, bagaimana, dan yang mau dibahas apa, persyaratannya bagaimana aja gitu kan. Nah, mungkin terima kasih ya Mas Dharma ya. Kita beralih sebentar ke Mas Arif ya, yang tadi tuh sempat bahas juga. Ternyata Mas Arif itu juga mengambil skripsi tapi jalur reguler ya Mas ya, dan itu pengerjaannya tuh 1 bulan itu kayak keren banget sih ya. Karena kan reguler kan pasti ngerjain dari beda ya sama yang Mas tadi kan mungkin Mas Dharma dan Mas Virgi itu kan sudah mengerti nih, itu memang bidangnya mereka gitu kan. Mas Virgi di bagian audio, Mas Dharma di bagian entrepreneur. Nah, berbeda dengan Mas Arif ini nih. Mas Arif ini ternyata nggak tahu banyak nih tentang detik.com tadi ya Mas ya, tentang berita gitu. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit nggak sih Mas, bagaimana nih proses panjang itu dan apa namanya, bagaimana akhirnya Mas, Arif itu bisa gitu loh. Mungkin pasti kan ada, perasaan-perasaan kayak menyerah gitu, pernah nggak sih Mas? Karena kan nggak ngerti gitu kan sama apa yang sedang dibahas gitu kan. Nah, bagaimana mungkin Mas bisa berbagi experience-nya selama ngerjain skripsi ini? Oke, jadi kalau kalau menyerah kayaknya enggak, soalnya nggak ada Oke. pilihan lain kan, pilihannya cuma dua, kayak lakukan atau tahun depan lakuinnya kan, yang mending lakukan sekarang gitu kan. Terus aku setuju juga kata Mas Dharma juga tadi, mindset itu penting banget kan. Emang sepenting itu, karena aku juga nanamin ngebikin skripsi ini jadi bukan gimana ya, bukan sulit, aku memudah-mudahkan gitu. Jadi aku bawa ini skripsi ini kayak oh gampang lah, mudah lah, dapat, walaupun kenyataannya nggak semudah itu kan, memang sulit kan, apalagi kalau kalau reguler kan emang lebih lebih panjang juga Lebih isinya, panjang, betul. lebih kompleks lagi kan. Terus aku juga setuju juga kata Mas Virgiawan tadi, katanya dosen juga senang kan kalau mahasiswanya cepat kan. Iya setuju. Jadi Mamski pun juga senang kan, kayak awalnya Mamski nggak setuju, nggak percaya lah kamu bisa ngerjain secepat ini untuk yang reguler katanya. Mamski juga ragu sama kamu. Ya aku juga bilang sama Mamski, awalnya saya juga ragu Mamski sama diri sendiri, tapi ya gimana ya, tetap dijalanin aja kan, dibikin sehari. Mamski itu ngasih target tuh kayak satu babnya itu 2 hari gitu, satu bab 2 hari, sampai 5 bab ya, sampai 5 bab tuh cuma 10 hari kan, baru Iya. baru revision full kan. Jadi itu deh. Nah, tadi kan kita udah denger nih tips dari Mas Dharma tadi dan sedikit tips dari Mas Virgi ya. Mungkin Mas Arif bisa kasih tips nggak sih gimana cara ngerjain skripsi yang reguler gitu kan dengan waktu secepat itu gitu. Mungkin teman-teman kan juga pengen ya, ada yang pengen untuk skripsinya cepet gitu. Mungkin ada tipsnya nggak, Mas? Tipsnya, kalau aku tiga tiga sih waktu itu, yang tips yang aku pegang tuh, pertama motivasi sama niatnya dulu. Jadi kadang ada mahasiswa tuh yang dia punya motivasi pengen lulus cepat, tapi kenyataannya dia nggak garap skripsinya, kan nggak bisa juga. Jadi ketika kamu mau skripsinya cepat atau lancar, kamu harus geraknya harus lebih cepat lagi gitu, harus punya motivasi yang kuat juga. Terus yang kedua aku ngerasa doa sih, doa itu penting banget, doa orang tua, doa kita sendiri. Soalnya aku ngerasa waktu itu aku ngedoa tuh ngebus banget, jadi kayak gampang semua dimudahkan gitu. Yang ketiga ya call to action dari orangnya sendiri kan, harus ya itu harus punya time management yang bagus, harus punya
waktu yang bisa dibilang yang sehat gitu. Jangan kebanyakan orang kan juga gini, satu hari di-push habis-habisan, hari besoknya malah istirahat habis-habisan gitu. Mending dicicil-cicil, ketika capek berhenti, nanti kalau udah nggak capek lanjutin lagi gitu. Kalau dari aku gitu, 3 doang. Oke, tadi sempat dengar kata-kata capek gitu ya Mas ya. Tadi aku kan udah tanya ke Mas Dharma dan ke Mas Virgi dalam refreshing gitu. Nah, mungkin Mas Arif itu bagaimana sih biasanya Mas Arif dengan waktu 20 hari itu yang bisa dibilang itu padat ya? Maksudnya ya padat banget gitu kan untuk ngerjain skripsi. Ada nggak sih waktu-waktu refreshing tertentu gitu untuk Mas Arif untuk heal dari skripsi gitu? Kalau refreshing secara khususnya nggak ada sebenarnya. Paling aku tuh karena waktu itu sambilan ini juga kan, paginya nge-gym, ntar malamnya paling kalau mau nongkrong bentar, nongkrong bentar bareng kawan. Itu doang sih paling. Oh, berarti nggak ada yang kayak self reward, Eh, main kemana gitu kak? Oke, baik. Terakhir kali ya kak nih. Terakhir nih kak, pesan untuk teman-teman yang lagi skripsian nih. Termasuk saya juga lagi skripsian ini. Mungkin boleh kasih pesannya nggak sih buat teman-teman biar makin semangat ngerjain skripsinya? mungkin gimana ya bilangnya? Jangan terlalu dipikirin. Kalau skripsi jangan terlalu dipikirin aja sih. Yang penting tetap ngerjain, tetap bimbingan sama dosennya. Gimana pun dosen pun tetap senang kalau kita semangat kan. Jadi kita dosennya enak, kita pun juga enak. Terus jangan kebanyakan main HP atau jangan kebanyakan rabah-rabahan gitu sih. Oke, makasih Mas Arif. Sekarang giliran Mas Dharma dan Mas Virgi nih. Ada pesan nggak nih untuk teman-teman yang lagi skripsian biar kita juga makin semangat. Tadi kan udah denger juga nih tentang up and down-nya kakak-kakak bagaimana cara mengerjakan skripsinya, skema apa saja gitu. Mungkin boleh Kak memberi pesan gitu untuk teman-teman dari Kak Dharma dulu mungkin silahkan. Ya, kalau dari saya mungkin lebih gini aja ya. Ingat tujuan kalian awal kuliah itu buat apa. Nah, kalau dari saya itu. Jadi tetap semangat. Pokoknya jangan takut salah, jangan takut konsultasi, jangan takut tanya sama dosen. Nah, pokoknya komunikasi sama dosen itu tetap harus dijaga terus. Oke, baik. Aduh, maaf ternyata dari tadi kepencet off cam ya. Maaf, maaf. Oke, selanjutnya Mas Virgi silahkan. Boleh kasih pesan atau motivasi untuk teman-teman yang lagi skripsian? Oke, untuk yang lagi skripsian eh, ada dua pilihan sebenarnya. Ada cepet atau biasa aja. Kalau mau cepet, siapkan mental dan tenaga dan jangan sampai ini aja sih, jaga kesehatan itu penting sih. Karena ngetik-ngetik sampai malam, begadang juga nggak bagus. Itu aja. Oke, berarti time management juga penting ya, Mas ya. Betul. Iya, jadi diimbangi dengan istirahat yang cukup, terus jeda sebentar gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Arif, Mas Dharma, dan Mas Virgi tentang pengalamannya selama mengerjakan skripsi ini. Benar-benar kita dapat insight yang banyak sekali ya teman-teman dari mulai Mas Arif. Bagaimana sih Mas Arif itu akhirnya memilih skripsi reguler untuk mengejar waktunya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman nih pengen ngambil skripsi reguler gitu kan, mumpung sekarang masih banyak waktunya, dimulai dari sekarang. Terus untuk yang non reguler tadi mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya di sekeliling teman-teman atau dari value yang teman-teman punya ya, kayak Mas Virgi dan Mas Dharma tadi ya. Mas Dharma punya usaha yang di mana Mas Dharma ini pada akhirnya mengambil skema entrepreneur dan Mas Virgi yang pada akhirnya mengambil skema content creator. Nah, ini juga saya izin simpulkan ya dari hari ini, pembahasan kita pada hari ini, yang pada intinya adalah skripsi itu semua dimulai dari diri sendiri dan yang paling dekat. Jangan mikir kayak, "Ah, skripsiku tuh harus bagus," tapi yang penting kita bisa ngerjain ya.
seperti yang tadi dibilang dengan Mas Arif ya. Percuma kalau misalkan judulnya bagus-bagus, tapi ternyata kamu nggak mampu untuk menyelesaikannya gitu. Jadi sebenarnya judul itu tuh nggak begitu penting bagus atau enggaknya ya. Yang penting tuh kita mau untuk belajar, yang penting tuh kita mau untuk berkembang. Bagaimana sih kita mau belajar untuk bikin skripsi yang selesai, bukan skripsi yang bagus gitu ya. Dari Mas Dharma tadi juga kita ngelihat bahwa hobi ya, berawal dari hobinya Mas Dharma dan Mas Dharma punya kemampuan untuk membangun usahanya, di mana akhirnya Mas Dharma tadi memilih untuk mengambil skripsi non reguler, di mana dalam skema entrepreneur ya tadi. Itu juga kalau menurut saya itu hal yang, apa ya, orang-orang tuh jarang menyadari hal itu. Padahal ada nih di sekitar kita, dekat banget nih. Tapi kenapa kita nggak ngambil aja sih, malah milih yang lain gitu. Padahal skripsi itu tuh yang pertama kita bisa jalanin sendiri, kita tahu seluk-beluknya bagaimana cara kita, mau ngambil temanya apa, kayak gitu. Terus untuk Mas Virgi tadi tuh saya sedikit amazed juga sih, baru tahu kalau misalkan konten kreator itu nggak hanya yang ada di TikTok, di Instagram gitu. Kita bisa tahu ya bahwa, Mas Virgi ini sebagai komposer musik ya, Mas? Iya, jadi komposer musik itu bisa loh ternyata untuk ngambil skema skripsi. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman ngambil skema skripsi dengan value yang teman-teman punya, itu tuh bisa banget. Boleh langsung dikonsultasikan ke Dosbing tadi ya, kayak Mas Virgi gitu. Kayak Mas Virgi, "Aku suka nih, sama musik," gitu kan, "bisa nggak sih ambil skema konten yang berhubungan dengan audio," gitu, dan ternyata bisa. Nah, itu tadi ya teman-teman, jadi nggak mesti yang harus bagus, tapi kita harus menikmati prosesnya. Kita harus tahu kita arah skripsinya tuh mau kemana, terus juga time management waktu, itu juga penting. Terus bagaimana kita cara berkomunikasi dengan dosen. Oke, baik kakak-kakak semuanya, Ibu Kartika dan peserta, terima kasih karena sudah, hadir dan, eee, mengikuti coaching klinik skripsi pada hari ini. Mungkin itu tadi kesimpulan dari saya. Sekali lagi saya terima kasih untuk Kak Arif, Kak Dharma, dan Kak Virgi atas kesediaan waktunya dalam, kesempatan kali ini. Semoga besok kalau misalkan teman-teman pengen tanya-tanya lagi, bisa banget langsung tanya ke Kak Virgi atau Kak Dharma atau Kak Arif ya. Kalau misalkan itu, mau tanya-tanya secara langsung juga bisa gitu. Oke baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Monika sorry, Bu Monika. Terima kasih Bu Monika dan teman-teman semuanya, Mas Dharma, Mas Arif, Mas Zaki. Kita akhiri sampai di sini dulu, mohon maaf jika tadi ada sedikit kendala dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Mungkin sudah, Ibu? Sudah Bu Monik? Ya, sudah. Oke, saya Apakah ucapkan ada? terima kasih. Mungkin sedikit aja terima kasih ke Kak Arif, Kak Virgi, Kak Dharma. Sukses dimanapun kalian berada. Raihlah cita-cita, mimpi, dan apapun itu. Dan juga yang lagi skripsinya. Ya, jangan males, jangan mager. Jangan main HP terus. Ya, pokoknya ingat tadi pesan kakak-kakakmu. Ingat tujuan awal kuliahmu itu apa. Lulus ya. Jangan jadikan ini beban seumur hidup ya. Mau melangkah ke sini susah, mau melangkah ke situ susah. Kenapa? Karena masih ada bayang-bayang skripsi. Jadi lepaskan masa lalu dulu baru bisa menuju ke masa depannya nggak sih? Gitu Iya, aja. Kak Caca, benar Bu. thank you ya. Saya juga terima Oke, kasih sama Kak baik Caca. Ibu. Bagus banget moderatornya hari ini. Baik, Caca terima kan anak kasih. aku. Ini Mamski. Halo Mamski. Halo Mamski. Oke baik, saya akhiri dulu ya sampai di sini. Mungkin teman-teman boleh out dari Zoom. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kak, sukses selalu. Good luck, good luck. Iya, terima kasih Mas.